Halo Smart Parents, selamat datang di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan lanjutan Smart Parents setelah pemasangan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Apa saja sih masalah yang bisa muncul dan bagaimana cara menanganinya? Yuk kita simak penjelasannya. Setelah pemasangan IUD, sebagian besar pasien sebetulnya tidak perlu melakukan kunjungan lanjutan secara rutin. Kenapa begitu? Karena berdasarkan penelitian, kunjungan rutin setelah pemasangan IUD tidak memberikan manfaat yang signifikan. Namun, jika ada pasien yang memang merasa perlu, kunjungan lanjutan tetap bisa dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi si dokter untuk mengevaluasi kepuasan pasien terhadap IUD dan mendeteksi adanya efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi. Saat pemeriksaan lanjutan ini, atau sebetulnya kapan aja jika dilakukan pemeriksaan spekulum, ada beberapa masalah yang bisa teridentifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Tali IUD tidak teraba. Pasien biasanya diwajibkan memeriksa tali IUD secara rutin karena tidak ada bukti bahwa hal ini memang perlu dilakukan. Namun beberapa pasien mungkin ingin memeriksanya untuk memastikan IUD tetap ada pada tempatnya. Jika pasien merasa IUD-nya tidak teraba, mereka perlu segera berkonsultasi untuk dilakukan pemeriksaan panggul. Jika tali IUD tidak terlihat nih, Smart Parents, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan lokasi IUD. Jika IUD terletak dengan benar di dalam rahim, maka tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Jika tali IUD tidak terlihat saat pemeriksaan spekulum, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, dengan menggunakan alat atau sikat sitologi untuk mencoba menarik keluar tali dari serviks. Jika memang tidak berhasil juga, pemeriksaan USG akan dilakukan untuk mengetahui posisi IUD. Jika IUD tetap tidak terdeteksi nih di dalam rahim, maka kita perlu melakukan pemeriksaan pencitraan tambahan untuk memastikan tidak terjadi perforasi atau perlukaan pada rahim. Yang kedua adalah ekspulsi IUD. IUD bisa keluar sendiri dari rahim, dan hal ini lebih mungkin terjadi dalam beberapa bulan pertama setelah pemasangan. Berdasarkan penelitian, tingkat ekspulsi kira-kira sekitar 1% setelah 1 bulan dan 4% setelah 1 tahun. Jika terjadi ekspulsi, manajemen lebih lanjut itu diperlukan, seperti memasang IUD kembali atau memilih metode kontrasepsi yang lain. Berikutnya adalah perforasi atau perlukaan pada rahim. Meskipun perforasi biasanya didiagnosis saat pemasangan langsung, ada juga kemungkinan didiagnosis ini tertunda jika tali IUD tidak terlihat pada saat pemeriksaan spekulum. Jika ini terjadi, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan si IUD ini tidak menembus dinding rahim. Berikutnya adalah si pasangan merasakan tali IUD. Ada beberapa kasus di mana pasangan pasien bisa merasakan tali IUD saat berhubungan. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri bagi pasangan. Untuk mengatasinya, tali IUD biasanya dipotong setidaknya sepanjang 2 cm agar bisa melengkung di sekitar serviks dan tidak terasa saat berhubungan. Jika kemudian si pasangan ini tetap merasa terganggu, tali itu bisa diarahkan ke daerah forniks pada vagina atau dipotong lebih pendek lagi dengan cara yang benar. Namun jika tali terlalu pendek dan masih menimbulkan ketidaknyamanan, dokter bisa mempertimbangkan untuk memotongnya hingga rata dengan serviks. Setelah pemberian konseling kepada pasien tentang kemungkinan intervensi lebih lanjut saat pengangkatan IUD nanti, karena kemungkinan akan lebih sulit. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.